Nah, baik kita lanjutkan untuk penulisan kata turunan ya. Ini maksudnya kata turunan, kata-kata yang ketika dituliskan pada saat dia berdiri sendiri dan ketika bergabung dengan kata lain itu ada perbedaan cara penulisan. Misalnya kata sebar luas. Nah, ini kan dipisah tulisannya. Begitu dia menjadi disebarluaskan, dia ditulis bersambung. Mengapa? Karena mendapat awalan sekaligus akhiran. Nah, itu bersambung. Kalau disebar saja ya tidak ada masalah. Sebar luaskan ini masih dipisah. Tapi kalau disebarluaskan mendapat awalan sekaligus akhiran itu yang disambung. Tanggung jawab misalnya, nah ini pisah. Bertanggung jawab masih ada spasinya. Tanggung jawabkan masih juga dipisahkan. Pertanggungjawaban yang disambung karena ada awalan per sekaligus akhiran an. Nah, contoh lain misalnya kata apa eh, kata ditandatangani, nah itu juga bisa eh, ditulis bersambung ya. Selanjutnya penulisan kata ulang. Nah, saya agak fokus sedikit kepada penggunaan tanda. Jadi kalau kata ulang ditulis itu menggunakan tanda hubung seperti ini, tanpa ada spasi. Coba bandingkan dengan kata ulang seperti ini. Nah, ini kalau cara nulisnya pakai spasi dan ini agak memanjang, ini bukan nggak tanda hubung namanya, ini tanda pisah namanya. Nah, beda maknanya, bukan laki-laki yang berarti seperti sayur mayur ya. Tapi kalau tanda pisah seperti ini bisa berarti sampai dengan ya laki sampai laki seperti penggunaan ini tanda hubung ada spasinya. Samarinda sampai Balikpapan, Makassar sampai Flores. Tapi kalau tanda hubung untuk kata ulang ini bersahut-sahut, sahut menyahut, bersahut-sahutan ini tanda tanda hubungnya digunakan tanpa spasi, jadi bersambung. Nah, kemudian bentuk lain misalnya bentuk dasar mata pelajaran, kalau diulang mata-mata pelajaran ini saya pikir tidak terlalu masalah. Ada bentuk-bentuk yang sangat penting kita ketahui seperti kata gabungan. Jadi kata gabungan ini ditulis terpisah, duta besar, mata pelajaran, model linear, persegi panjang. Tapi ada bentuk kombinasi yang harus disambung kalau ditulis. Jadi kalau Anda mencari di kamus seperti mencari kata panca, kata tuna, ketika Anda menemukan tulisan panca itu ada tanda hubung di belakangnya dan ada penjelasan bahwa bentuk terikat. Nah, bentuk terikat itulah yang ditulis bersambung. Pancasila bersambung, tunawisma, antar kota, nonaktif. Tapi mengapa pasca kebakaran dipisah? Karena kata kata kebakaran sudah mendapat awalan ke, kalau pasca bakar baru disambung. Nah, pasca lahir disambung, pasca melahirkan yang dipisah tulisannya. Maha kuasa disambung karena sama-sama kata dasar maha dengan kuasa. Nah, kalau menjadi maha penguasa baru dipisah tulisannya. P-nya kapital maha penguasa. Nah, terus mengapa maha esa harusnya disambung? Nah, ini pengecualian. Nah, khusus maha esa memang seharusnya disambung tulisannya dan kecil e-nya. Tetapi karena ternyata di Pancasila itu di sila pertama sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah dan tulisannya itu ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu ketika diubah ini ditulis bersambung, nah seolah-olah kita bisa mengubah Pancasila terutama sila pertama itu penulisannya. Oleh karena itu karena alasan sejarah kata Maha Esa ini tetap ditulis terpisah. Kemudian, nah ini tadi contoh ya, misalnya kalau Maha Tahu bersambung tulisannya, ini kan M-nya kapital karena nama-nama Tuhan ya. Nama ganti untuk Tuhan Maha Tahu menjadi Maha Mengetahui dipisah, Maha Kasih menjadi Maha Pengasih, Maha Kuasa menjadi Maha Penguasa. Nah, kira-kira begitu cara penulisannya. Terus ada juga tanda hubung, misalnya untuk memisahkan atau menghubungkan kata-kata supaya orang tidak ambigu membacanya. Misalnya kata buku sejarah baru. Ini ada dua makna. Kalau kita tidak beri tanda hubung bisa saja ambigu. Apakah bukunya yang baru atau sejarahnya yang baru? Nah, kalau ada tanda hubung di sini berarti cara bacanya itu satu rangkai ini sejarah, buku sejarah baru, buku sejarah baru. Artinya ada buku sejarah yang baru. Nah, kemudian kalau di sini tanda hubungnya berarti sejarah baru, buku sejarah baru, buku yang isinya itu sejarah baru. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Ini banyak kondisi seperti ini. Anda bisa menempatkan tanda hubung pada bagian-bagian yang memang maknanya berkaitan. Demikian hanya pada kata ibu bapak ya. Ini kalau diberi tanda hubung ini artinya kedua orang tua kita.
Tapi kalau tanpa tanda hubung, bisa saja maknanya ibunya bapak atau nenek ya. Tadi malam ibu bapak datang. Ibu bapak ya. Oh mungkin nenek ya ya. Itu kan ambigu. Tapi kalau tanda hubungnya ada di tengah-tengah, berarti ini orang tua. Kemudian belajar mengajar ini juga sering. Belajar mengajar ini kalau ada tanda hubungnya ya arti proses belajar mengajar. Tapi kalau tidak ada tanda hubungnya bisa saja berarti mahasiswa disuruh berdiri depan kelas untuk latihan mengajar ya, belajar mengajar ya. Bisa saja seperti itu. Nah, supaya tidak ambigu makna mana yang mau diacu ya kita berikan tanda hubung kalau proses belajar mengajar, kalau bukan berarti tidak ada tanda hubungnya. Yang paling sering salah ya mulai dari SD sampai kuliah S2 S3 kadang-kadang salah tanda kata depan di ke ini kadang-kadang dipisah disambung ya. Nah, mungkin masih ingat aturannya kan ketika di belakang di itu nama tempat ya, itu yang dipisah tulisannya di kampus ke kampus, dari kampus ini nama-nama tempat semua. Di rumah ke rumah, di sana ke sana, dari sana. Ini nama tempat semua ya. Makanya dipisah. Sama kalau disebut di atas itu juga pisah karena atas itu tempat. Di bawah juga tempat dipisah. Nah, itu yang kadang-kadang di atas yang disambung itu paling parah salahnya ya. Itu dipisah tulisannya. Kemudian kalau kena dia nama tempat, maka pertanyaan dari kata di mana itu tulisnya di kampusnya, berarti ini tempat ya. Seperti kata dijual misalnya, apakah disambung atau pisah? Ya disambung tulisannya dijual karena dia bukan kata depan. Nah, salah satu cara mengetahui apakah yang disambung atau dipisah itu kalau misalnya awal kata di itu bisa diubah menjadi itu ditulis bersambung karena dia bukan kata depan, dia adalah prefix ya awalan. Diteliti kan ada meneliti, dijual ada menjual, dianalisis ada menganalisis, ditulis ada menulis ya itu disambung tulisannya. Yang paling sering salah itu ya. Ini yang dijual ini sering saya lihat di pinggir jalan salah tulis rumah dijual, mobil dijual. Nah, itu alas kaki dilepas. Dilepas di situ disambung tulisannya. Nah, kemudian bentuk apa ya partikel dan kata depan ini ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi di dan ke ini tidak sembarang juga melekat pada bentuk-bentuk tertentu. Jadi di dan ke tidak digunakan di depan kata ganti orang atau di depan kata keterangan waktu. Jadi tidak tepat itu dikatakan di saya, di teman, ke saya, ke dosen, di dosen ya itu tidak tepat harusnya pada saya, pada teman karena di itu hanya untuk tempat. Kalau orang ya pakai kata pada. Sama kalau keterangan waktu, misalnya di bulan puasa, di malam minggu. Ini tidak tepat sebenarnya ini, tidak kurang logis ya. Artinya pada bulan puasa, pada malam minggu, pada saat itu, dan seterusnya. Nah, terus mungkin ada pernah tanya saya, terus bagaimana Pak dengan lagunya apa itu yang di malam yang dingin? Nah, itu tidak tepat itu, harusnya pada. Cuma kan lah itu lagu, itu bukan bahasa ilmiah ya, itu lagu. Di sisi lain juga ada lagu anak kecil itu yang pakai pada hari Minggu ya itu yang logis ya cara cara penulisannya pelafalannya. Partikel lah, kata dan pun ya dalam bahasa Indonesia partikel lah kah mungkin tah yang jarang ya kalian dengar apa tah lagi biasa kan ada seperti itu ya. Tapi saya jarang gunakan juga karena maknanya kadang-kadang saya rasa kurang tepat ya. Tapi kalau ditanya apakah ada partikel tah, ya ada ya, ada. Apa fungsinya kira-kira partikel lahkah ini? Biasanya untuk menegaskan. Coba bandingkan misalnya ini, baca buku itu baik-baik. Kalau ditambah lah, bacalah buku itu baik-baik. Ini lebih tegas rasanya. Apa yang tersirat dalam surat itu? Apakah yang tersirat dalam surat itu? Itu lebih tepat, lebih lebih kuat rasanya ya. Nah, bagaimana dengan pun yang disambung atau dipisah? Coba perhatikan, ada pun yang disambung, ada yang dipisah. Kalau yang pun seperti ini coba ini yang terakhir ini kalimat bawah. Ini dipisah tulisannya karena pun di sini satu kata dia bermakna juga, bisa diganti kata juga. Jika kakak pergi, adik pun ingin pergi, kan bisa diganti kata juga di sini, berarti dipisah. Jika kakak pergi, adik juga ingin pergi. Nah, ini yang dipisah tulisannya. Kalau yang bersambung seperti apa? Nah, ini yang kata-kata yang sudah sejak dulu ditulis serangkai. Adapun, andai pun, ataupun, bagaimanapun, biarpun. Nah, itu semua ditulis serangkai. Kemudian
Partikel per ini juga ada yang disambung, ada dipisah. Jadi kalau menuliskan per seperti persegi, persatuan, nah itu kan disambung ya. Itu bukan partikel, tapi itu awalan. Nah, kemudian partikel yang dipisah, bagaimana tulisannya? Kalau ada kata per yang maknanya salah satu dari tiga ini, apakah bermakna mulai, demi, atau tiap, itu dipisah tulisannya karena dia satu kata sendiri. Maknanya ya mulai, demi, atau tiap. Coba perhatikan kalimat ini. Undang-undang baru ini berlaku per Januari 2013. Apa artinya per di sini? Mulai Januari ya. Mulai Januari berlaku. Berarti dipisah tulisannya. Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. Per di sini maknanya demi, satu demi satu. Makanya dipisah tulisannya karena dia satu kata bermakna sendiri. Nah, seperti itu. Per yang maknanya tiap, misalnya harga buku itu 50.000 per eksemplar, tiap eksemplar. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Nah, kemudian penggunaan angka lamban dan bilangan. Ini juga masih sering keliru. Nah, misalnya penggunaan angka Romawi dan angka Arab atau angka biasa. Jadi kalau menuliskan angka Romawi tidak perlu pakai ke karena angka Romawi ini sudah bermakna ke. Jadi peran dunia kedua. Kalau pakai angka Arab, angka biasa, baru pakai pakai ke tapi ada tanda hubungnya di sini. Tidak boleh langsung angka dan huruf berdekatan. Kalau mau ditulis bersambung ya kedua sampai begini saja langsung. Abad ke-21, abad ke-21, abad ke-21 semua benar di sini posisinya. Ulang tahun ke-19 atau ulang tahun yang ke-19 sama. Tapi orang lebih biasa kalau ulang tahun ini biasanya pakai begini. Angka Arab. Kemudian penulisan kata-kata bilangan yang mendapat akhiran. Misalnya akhiran tidak perlu terlalu panjang, tahun 50-an ini tanda hubung ya. Ini mungkin tidak masalah. Uang 5 ribuan ya, ini ada tanda hubungnya an, boleh 1000-an. Nah, ini contoh kalau tanda hubung sebenarnya itu karena tidak bisa langsung bersambung dengan huruf kapital. Kalau di apa kecil, huruf kecil baru huruf kapital, makanya ada tanda hubung. Jadi kalau misalnya kita mengetik meng-SMS ya begini tulisannya, di PHP kan ya bisa di PHK ya seperti ini, atau LDR-an ya seperti ini tulisannya, harus ada tanda hubungnya. Kemudian lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis uh, dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti dalam pemerincian atau pemaparannya. Contoh misalnya kalau kalimat seperti ini, kami nonton film itu sampai 3 kali. Ini kan bukan rincian ya, jadi ditulis di eja. Nah, kata tiga itu ditulis ya. Kami membeli 15 ekor ayam ya. Kalau begini kalimatnya tulis saja 15 ekor, 15. Kecuali kalau terlalu panjang baru pakai angka. Nah, ini harus ditulis angka ini karena ini perincian ya. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang memberikan suara setuju, 15 suara tidak setuju, dan 5 suara blanko atau kosong ya. Jadi ini rincian ya. Kalau ada data ditulis biasanya pakai angka seperti ini. Kalau kalimat biasa ya ditulis pakai huruf. Kemudian hindari penggunaan angka di awal kalimat seperti ini. 15 anggota yang tidak hadir. Oh, ini tidak tepat. Harusnya 15 ditulis ya, 15 anggota yang tidak hadir. Seperti ini juga. 250 orang tamu kami undang. Kalau bisa diatur kalimatnya. Kami mengundang diubah ya. Kami mengundang 250 orang tamu. Karena kita hindari ini angka di awal kalimat, atau kalau tidak bisa terpaksa ditulis begini 250 orang tamu kami undang. Ya, kalau dimodifikasi bisa di tengah-tengah angkanya supaya tidak muncul di awal kalimat. Angka yang menggunakan bilangan bulat biasanya bisa dieja sebagian, dibaca sebagian. Seperti ini misalnya, perusahaan kami baru saja mendapat pinjaman 250 juta. Karena terlalu panjang ya, makanya ditulis sebagian angka di sebagian huruf. Boleh juga seperti itu. Terakhir ini penggunaan dokumen resmi. Jadi kalau dokumen resmi itu ditulis kalau kata biasa pakai huruf saja atau angka saja, tapi kalau dokumen pakai angka sekaligus huruf terbilang. Misalnya kalau di bank kan ada terbilang 20 juta ditulis 20 juta. Nah, itu karena dia dokumen resmi. Kalau yang lain tidak ya. Oke, sekira cukup dulu untuk hari ini. Sekian untuk materi ejaan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.